Oh ya, Sobat Dokadil, jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan jika ada komentar terkait video kita kali ini, mudah-mudahan banyak komentar ya. Ini soalnya sedikit menarik. Nah, jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini. Dan jangan lupa pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil. Channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, tadi kita sudah, Sobat Dokadil sudah melihat kita berjalan kaki menuju kapal feri, ke dalam kapal feri. Ini sekarang kita sedang berada, apa namanya ini, Ge? Feri, kapal feri. Enggak, maksudnya yang tempatnya ini, dia semacam apa ya? Tempat istirahat, tempat merokok di luar kapal feri. Nah, inilah kapal feri yang membawa penumpang dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya dari Malaysia ke Indonesia melalui, kalau di Indonesia namanya Pelabuhan Teluk Nibung, pelabuhannya kalau di Malaysia itu Pelabuhan Dickson atau Port Dickson. Nah, yang kita bahas kali ini adalah terkait impor sapi dan daging sapi. A few moments later. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menemukan beberapa berita di media, ada 3 berita. Nah, di mana berita tersebut membahas tentang impor sapi dan daging sapi yang efeknya terhadap harga daging sapi di Indonesia. Nah, sebelumnya memang kalau kita perhatikan belum ada berita-berita ataupun semacam analisa terkait efek dari impor atau impor sapi dan daging sapi ini terhadap kondisi peternakan sapi di Indonesia ataupun terhadap populasi ternak sapi di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, populasi ternak sapi potong di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan produksi daging sapi. Namun di sisi lain, kebutuhan akan daging sapi juga semakin meningkat. Hal ini ternyatanya belum terpenuhi dari produksi lokal. Nah, dalam hal ini pemerintah mengupayakan permintaan daging sapi tersebut dari impor. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengupayakan tingginya permintaan daging sapi itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan peternakan di Indonesia dan salah satunya juga dari impor sapi dan daging sapi. Namun apakah Sobat Dokadil kepikiran bahwa ternyata ada efek dari impor sapi dan daging sapi dari Australia atau dari luar Indonesia ke dalam Indonesia? Nah, saya langsung mencari kajian-kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan terkait analisa impor sapi dan daging sapi terhadap populasi ternak sapi tersebut. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkannya dan ini dia, mungkin Sobat Dokadil melihat screenshotnya, jurnal ilmiah tersebut, yaitu dampak kebijakan impor ternak dan daging sapi terhadap populasi sapi potong lokal di Indonesia.
Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 90 sampai tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan impor sapi dan daging sapi dari luar Indonesia malah menurunkan populasi ternak sapi di Indonesia, ternak sapi lokal. Atau dengan kata lain, peningkatan impor sapi ataupun daging sapi akan meningkatkan populasi ternak sapi lokal di Indonesia. Nah, ini bagaimana bisa? Nah, Sobat Dokadil, silahkan kirim komentar ataupun pendapatnya di kolom komentar. Berikanlah komentar-komentar yang masuk akal dan kalau bisa, kalau ada kajian atau dasar-dasar ilmiahnya. A few moments later. Kemudian saya melanjutkan bacaan tersebut sampai akhir, sampai kesimpulan dan saran. Nah, ada hal menarik yang saya temukan di situ. Jadi memang impor sapi dan daging sapi ini berefek langsung sejalan. Kalau impor meningkat, populasi daging sapi meningkat. Nah, namun ada satu catatan di akhir ini. Ini bukanlah satu-satunya solusi terhadap peningkatan populasi ternak sapi potong di Indonesia. Memang sih dalam jangka pendek ini Sobat Dokadil, peningkatan populasi ternak sapi lokal yang berasal dari impor sapi, atau dengan kata lain, peningkatan impor sapi dan daging sapi memang sih meningkat berefek terhadap peningkatan populasi sapi potong lokal di Indonesia. Namun ini hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau dalam jangka waktu yang panjang, ini malah akan berdampak sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan oleh pemerintah dalam hal peningkatan populasi ternak sapi potong lokal yang ada di Indonesia. Yang pada intinya memang sih permintaan terhadap daging sapi lokal di Indonesia meningkat, namun ada kalanya kita harus berupaya untuk memenuhi permintaan akan daging sapi tersebut tanpa harus mengorbankan populasi sapi potong lokal yang ada di Indonesia. Saya yakin dan percaya pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak upaya dalam rangka meningkatkan populasi sapi potong yang ada di lokal Indonesia, mulai dari kur, sosialisasi yang secara terus menerus, peningkatan penggunaan teknologi dan lain-lain. Nah, ini channel YouTube Dokadil ini termasuk salah satu upaya yang kami lakukan berdasarkan cara kami dalam rangka memberikan informasi-informasi ataupun sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di internet atau netizen terkait peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Harapan yang kita bersama memang kita semua berharap terjadi peningkatan populasi terhadap sapi lokal yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dengan peningkatan populasi sapi lokal yang ada di Indonesia ini juga berdampak positif atau meningkatnya juga terhadap produksi daging sapi yang ada di Indonesia. Nah, jika Allah menghendaki, swasembada daging sapi di Indonesia akan tercapai dan itu harapan kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.